Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore dan selamat malam untuk teman-teman yang menyaksikan ini. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Salma Safira Fathia Ardiani dengan NIM A112021 13372. Selanjutnya teman saya Aziza Aska Sajida dengan NIM A112021 13394. Dan yang ketiga ada teman saya Fidila Azahra dengan NIM A112021 13417. Dan yang terakhir teman saya Salsabila Ayu Angelina dengan NIM A112021 13424. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi untuk mendeteksi penderita diabetes menggunakan algoritma K-near-Snake Burst atau KNN. Di sini kami akan memprediksi apakah seseorang menderita diabetes atau tidak berdasarkan atribut-atribut yang diberikan. Berikut ini akan saya jelaskan secara singkat tentang aplikasi, tata cara kerjanya. Yang pertama ada data training. Aplikasi akan menggunakan data training yang terdiri dari pasien-pasien yang sudah diketahui status diabetesnya. Setiap pasien akan memiliki beberapa atribut seperti kadar gula atau insulin, glukosa, tekanan darah, indeks massa tubuh atau BMI, kehamilan, ketebalan kulit, dan lain sebagainya. Selain itu, setiap pasien juga memiliki label diabetes, ya atau tidak. Yang kedua ada proses pelatihan. Di sini aplikasi akan melatih model KNN menggunakan data training yang ada. Dalam algoritma KNN, model tidak melibatkan proses pelatihan yang kompleks seperti algoritma mesin learning lainnya. Proses pelatihan KNN hanya melibatkan penyimpanan data training untuk digunakan dalam fase prediksi. Yang ketiga adalah proses prediksi. Ketika seorang pasien baru yang ingin diperiksa, aplikasi akan meminta masukkan nilai-nilai atribut yang relevan dari pasien tersebut, seperti usia, gula darah, dan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, aplikasi akan menggunakan model KNN yang telah dilatih sebelumnya untuk memprediksi apakah pasien tersebut menderita diabetes atau tidak. Dalam algoritma KNN, prediksi dilakukan dengan mencari tetangga terdekat dari pasien yang akan diprediksi berdasarkan atribut-atributnya. Jarak antara pasien yang akan diprediksi dengan setiap pasien dalam data training dihitung. Dan pasien terdekat yang memiliki atribut yang serupa itulah yang dipilih. Jadi dapat ditentukan nanti hasil prediksinya adalah aplikasi akan memberikan hasil prediksi kepada pengguna, yaitu apakah pasien tersebut diduga menderita diabetes atau tidak. Tapi perlu diingat juga dan dicatat bahwa keakuratan prediksi dari aplikasi ini tergantung pada kualitas data training yang digunakan dan parameter K yang dipilih. Selain itu, aplikasi ini hanya memberikan prediksi dan dapat menggantikan diagnosis medis yang akurat dari profesional kesehatan. Jadi, untuk pertama kali ini akan saya jelaskan dari codingan aplikasi prediksi diabetes. Silahkan Kak Fidela dibuka codingan. Nah, di sini ada app, di sini adalah kita akan memodelkan dulu dashboard awalnya. Kita menggunakan import Streamlit untuk library import import Streamlit-nya. Yang kedua ada import subprocess from fill import image untuk import image yang ada di beranda awal tadi. Di sini ada kita menggunakan title yaitu aplikasi prediksi diabetes dengan icon hospital dan layoutnya white. Di sini juga untuk menu navigasi yang terdapat pada menu beranda prediksi dan heatmap, kita menggunakan menu beranda prediksi diabetes dan heatmap dengan select menunya select box. Nah, jika kita memilih salah satu dari menu di bagian navigasi, yaitu if beranda, maka contoh yang akan muncul di page home-nya adalah beranda. Begitupun ketika kita memilih prediksi diabetes, maka yang muncul prediksi diabetes, ataupun ketika kita memilih heat map, yang muncul adalah bagian heat map.
Selanjutnya, kita di sini juga memunculkan homepage atau beranda yang bertuliskan bahwa aplikasi ini bertujuan untuk memprediksi apakah seseorang mengidap diabetes atau tidak berdasarkan beberapa faktor yang diinput oleh user. Nah, semacam keterangan yang sudah saya jelaskan tadi juga diantaranya yaitu ada faktor kehamilan, glukosa, insulin, tekanan darah, ketebalan kulit, BMI, umur, dan lain-lain. Di sini juga kita memunculkan dari Streamlit Run Prediction.py untuk menampilkan prediksi dan Streamlit Run Heatmap untuk menampilkan heatmap-nya. Seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Kak Salsabila Ayu Angelina. Silahkan, Kak. Baik, Mbak Salma, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang prediction PY. Sini adalah import stringlet, library untuk import stringletnya, dan import pandas SPD, library untuk membaca dataset dan analisis datanya. From sklearn import sini library pakai scikit-learn yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma Canegros atau KNN ya, bisa disebut from sklearn model selection import. Sini fungsi dalam library scikit-learn yang digunakan untuk membagi dataset menjadi subset train dan test. Di situ ada from sklearn processing dan fungsinya untuk kelas dalam library scikit-learn yang digunakan untuk melakukan penskalaan fitur pada dataset dan juga import accuracy score. Itu dibagi predik diabetes berisikan parameter dan user data dalam variable X yang berisikan data sebagai array berisikan pregnacious dan lain-lain. Ini adalah datanya pregnacious, glukosa, blood pressure, skin thinness, insulin, BMI, diabetes, pedigree fraction, age. Setelah itu dalam variabel yang berisikan data yang arraynya berisi outcome, data outcome, oke. Data processing, standar scalar membuat objek scalar dari kelas standar scalar. Setelah itu menyiapkan data X yang telah diubah skala menggunakan scalar. Itu adalah user data ya. Menggunakan skala data pengguna user data menggunakan scalar yang sama. Dataset dispiled dengan menggunakan train test split, xtrain, xtest, ytrain, ytest, sama dengan train test split. Oke, setelah itu sini adalah KNN Manhattan mengolah model menggunakan data latih xtrain dan label ytrain. Metode fit digunakan untuk melatih model dengan data yang ada. Setelah itu KNN fit S-train dan Y-train. KNN yang telah diolah digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data pengguna yang telah diubah user data scalet. Setelah itu metode predict digunakan untuk menghasilkan prediksi berdasarkan data yang user input. Oke, setelah itu di sini ada user prediksi KNN, accuracy score. Setelah itu return user prediction, accuracy juga. DeepMind-nya seperti ini, prediksi diabetes algoritma KNN, titel. Setelah itu ada datanya di sini disimpannya diabetes GCF. Oke, baca dengan dataset. Setelah itu user akan menginputkan sesuatu yang sesuai dengan kriteria user prenecious, user glucose, user blood pressure, user skin thickness, user insulin, user BMI, user diabetes pedigree. Masukkan nilai diabetes degree perfection. Ini adalah masukkan data ya teman-teman ya. User X masukkan umur. Ya, itu adalah user data yang saya sebutkan tadi. Setelah itu ke bawah kakak. Oh maaf, ini adalah user data menampung array. Isinya user
Braggnasius, dan lain-lain. Data dalam array yang ditampung ini merupakan variabel ketika user menginputkan suatu data. Oke. Setelah itu adalah ada button cek kesehatan. Oke. Setelah itu hasil prediksi. User prediction accuracy prediksi diabetes data user data. Oke, jika hasil prediksi 0, maka tidak diabetes. Oke, berdasarkan database yang diberikan pengguna, diprediksi tidak mengidap diabetes. Oke, jika hasil prediksi 1, maka diabetes. Oke, berdasarkan dataset yang diberikan pengguna, diprediksi mengidap diabetes. Oke, setelah itu saya akan berikan kepada Mbak Aziza Aska Sajida, silahkan untuk khidmatnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian create heatmap. Nah, create heatmap berisi parameter data dan user prediction. Nah, codingannya ini adalah div create heatmap atau dalam kurung data, user prediction, tutup kurung, terus dilanjutkan dengan fig, ax sama dengan plt titik subplots atau kurung fixis 12,9. Nah, kalau prediksi 0 atau tidak diabetes, maka pada array selected, kolom hanya menampilkan 8 atribut. Lalu selanjutnya, if user prediction. Nah, ini adalah data-data dari data diabetes, kolom diabetes tersebut. Nah, select itu yang ditampilkan hanya beberapa. Select kolom sama dengan glukosa, blood pressure, terus lalu skin thickness, BMI, and age. Nah, untuk menampilkan heatmap sama dengan SNS titik heatmap. Select di kolom isinya selain itu satu yang hanya beberapa ditampung di data sebagai array dan core untuk kolerasi antara data pada heatmap. Nah, data select di kolom kali core node sama dengan true, cmap sama dengan cool warm. Lalu selanjutnya line width sama dengan 0,5, x sama dengan x. Nah, dilanjutkan heatmap. Titik x axis set spasi major, spasi location, buka kurung, ticker in titik index locator, buka kurung base sama dengan 1, offset sama dengan 0,5, tutup kurung. Nah, selanjutnya sama seperti yang di atas. Nah, bagian PLT titik x buka kurung, location sama dengan 45, tutup kurung. Nah, di bagian di bagian mainnya, itu terdiri dari memiliki title heatmap prediction diabetes. Di bawahnya adalah subheader, buka kurung, tanda petik, terus tutup kurung. Nah, data sama dengan PD titik read sama dengan CSF atau diabetes CSF. Ini adalah sebagai isi dari heatmap tersebut. Nah, radio button hanya sebagai tanda nanti ketika di dalam, jika radio button tidak diabetes, maka menunjukkan menggunakan tidak diabetes. Bawahnya ada user prediction sama dengan 0. KNN, Knick, Bird, Classifier, atau sama dengan, atau di dalam kurung, N, spasi, Neighbors sama dengan 5, metrik Manhattan. Lakukan prediksi dengan data pengguna di sini. KNN titik feed, buka kurung, data titik drop,
buka kurung, outcome, koma, exit sama dengan 1. Terus koma, data, outcome. Parameter create heatmap berisi data dan user prediction. Create heatmap, buka kurung, data sama koma, user prediction. Nah, if bawah. Nah, if name sama dengan main. Ini kayak hasil dari codingannya tersebut. Sekarang dilanjutkan dengan Videla. Oke, jadi saya di sini akan mendemonstrasikan dari codingan ini. Pertama-tama kita buka dulu command prompt ya. Kalau di Windows itu pakainya, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, jadi kalau di Windows ini kita makainya CMD ya. Kalau di MacBook mungkin makainya terminal. Nah, pertama kali itu kita harus nyalain Streamlit-nya, makanya itu Streamlit Hello. Nah, nanti kalau semisal udah kita enter nih, kita itu akan otomatis diarahkan ke menu Streamlit-nya, seperti itu. Kemudian di dalam kalian buat folder gitu, namanya itu bebas, yang memuat app prediction sama heatmap. Tapi untuk agar bisa datanya itu bisa dibaca ya, di sini kita perlu yang namanya diabetes CSV. Nanti angka 1 sama 0 ini yang akan kita cocokkan sama hasil prediksi kita. Atau lewat Microsoft Excel itu juga bisa sebenarnya. Oke, ini adalah menu berandanya, menu awalnya. Di sini tuh yang title tadi yang sudah dijelaskan sama teman saya. Kemudian ini beberapa keterangan apa ya, semacam faktor-faktor penentunya gitu. Sudah dijelaskan sama teman saya Salma Safira juga. Jadi pertama kali itu kita di bagian navigasi menunya kita bisa memilih beranda prediksi diabetes atau heatmap. Karena kita ingin memprediksi ya, berarti kan kita harus menekan yang namanya prediksi diabetes. Kalau semisal prediksi diabetes ditekan, ini akan membuka tab baru. Nah, di sini untuk angka 18566 ini tuh cuman kayak nilai defaultnya doang gitu. Jadinya nanti pengguna bebas mau nginputin apa aja di sini. Cuman karena ini hanya sebatas demonstrasi, yang akan saya gunakan itu datanya ini saja. Nah, di sini bisa dilihat data yang saya pakai yang untuk prediksi diabetes itu sama seperti data nomor 2 pada dataset. Jadinya untuk dataset CSV ini berupa Excel ya teman-teman. Nanti bisa kalian masukkan ke Visual Studio Code. Nanti yang kita perhatiin itu cuman ininya doang, bagian outcome 1 atau 0. Kalau 1 itu dia mengidap diabetes, kalau 0 itu tidak. Nah, untuk yang ini kita pakai yang nomor 2. Yang ini nomor 3 kayaknya. Nah, ini setelah datanya diinputkan, kita cek di sini, cek kesehatan. Nah, pada hasil prediksi di sini intinya kalau warnanya hijau, ini tuh sudah saya kasih fitur juga, kalau hijau itu dia tidak mengidap diabetes, tapi kalau warnanya merah, dia itu mengidap diabetes, seperti itu. Kemudian kita cek pada Microsoft Excel-nya. Nah, ini untuk yang data nomor 3 kan yang ini 18566. Kalau kita cek di sini 18566 itu dia outcome-nya 0, berarti prediksi kita itu terbukti benar, seperti itu. Nah, berikutnya ini untuk heatmap-nya bisa dilihat. Jadi untuk heatmap sendiri kita itu pastikan sudah melakukan prediksi ya. Kalau semisal belum nanti heatmap-nya nggak mau keluar, seperti itu. Nah, ini merupakan heatmap prediksi diabetes. Jadinya kalau semisal dia itu dia tidak menderita diabetes atau 0 gitu kan outcome-nya, ini tuh datanya yang keluar itu lengkap. Tapi kalau semisal yang penggunanya itu menderita diabetes, ini nggak semua data dikeluarkan, seperti itu. Untuk berikutnya saya serahkan kepada teman saya Salma Safira, silahkan. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan yang sudah melihat juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.